Kalau tadi Pak Sekjen sudah cerita bagaimana Ketum Erick Thohir itu duduk di kursi panas, geser kiri, geser kanan. Karena kita semua juga orang nonton di tanah air itu deg-degan gitu kan. Sampai mau tidur lagi udah tidak sempat, sudah pagi gitu kan, lanjut saja. Makanya setuju, ini Hari Begadang Nasional dan hasilnya luar biasa. Tapi di balik layar, yang kita juga beberapa kali menyaksikan melalui media sosial, kita lihat bagaimana situasi di ruang ganti seperti apa. Ini cuplikannya, kita simak sama-sama pemirsa. Satu game lagi sudah kunci ke Olimpiade. Kalau 2 game kita juaranya. Ayo. Semua. Ayo. Tapi gampang sekali tadi. Oke, tadi saya dengar bocorannya kata Pak Erick, satu laga lagi kita punya kunci ke Olimpiade. Pak Sekjen, ini bagaimana kemudian menjaga, memaintain mentalitas pemain kita, semua pemangku kepentingan terlibat ya kan, dan itu tetap harus dijaga mentalnya untuk pertandingan berikutnya. Apa yang bisa Anda sampaikan, Pak? Pertama, tentu doa masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia kami sangat harapkan dan kami sangat butuhkan, dibutuhkan oleh anak-anak. Yang kedua, kami yakin tanggal 29 Stadion Doha ini akan seperti kelihatan Senayan Jakarta atau stadion yang ada di Indonesia yang nanti akan dipenuhi oleh masyarakat Indonesia yang ada di Doha. Bahkan beberapa kawan-kawan saya dari Ultras, dari supporter Indonesia yang ada di Indonesia, di Jakarta sudah menyampaikan ke saya untuk akan datang ke Doha. Yang kedua, saya dan teman-teman eksekutif komite ESCO atas arahan Ketua Umum kita diminta untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak selama di Doha, dan kami akan mendampingi mereka selama di sini. Yang pasti kami serahkan sepenuhnya kepada Sintayong dan pelatih untuk memberikan program dalam beberapa hari ke depan ini. Saya dan kami menyerahkan sepenuhnya itu kepada Sintayong. Kami tentu akan mensupport, kami tentu akan memberikan dukungan, memberikan pelayanan secara maksimal, dan tentu ini tugas kami sebagai federasi untuk memberikan prestasi terbaik untuk sepak bola Indonesia. Baik, Pak Yunus, terima kasih sudah bersama kami. Jangan lupa titip salam buat semua Garuda Muda kita, Pak ya. Ya, Bung Maruf nak ke Doha. Siap. Saya jaga kandang, Pak Sekjen. Ditunggu Pak Sekjen. Ketemu di final, Pak Sekjen. Kita akan ketemu di final, Pak Sekjen ya. Baik, terima kasih Pak Yunus. Salam buat semua pemain kita di sana. Sama-sama. Baik, oke, Bung Maruf. Ya. Ini semua orang pasti ekspektasi harapannya makin tinggi. Betul. 3 hari waktu kita ini sampai sebelum 29. Ya. Apa yang menjadi catatan penting bagi Anda? Pertama adalah menunggu lawannya, Arab Saudi atau kemudian Uzbekistan. Kalau kita bicara Arab, mereka adalah tim yang kuat, mereka juara bertahan, dan sepak bola mereka baru berkembang luar biasa. Mereka dominan di pertandingan dari fase grup sampai kemudian langkah mereka sejauh ini. Jadi Arab Saudi akan menjadi lawan yang kompetitif. Uzbek juga pernah menjadi juara, jadi mereka juga sama-sama menunjukkan bagaimana kualitas yang diperlihatkan ketika mereka lolos pada fase ini. Tapi menurut saya yang paling penting adalah bahwa yang rame-rame untuk melakukan justifikasi. Wah, ini tuh gara-gara dipuji berlebihan, ini baru begitu. Pujian tetap harus diberikan karena mereka memberikan prestasi. Ketika mereka gagal ya tetap harus kita lakukan catatan-catatan, tapi kemudian jangan melakukan justifikasi. Karena mereka masih panjang. Jangan lupa mereka masih akan nanti tampil di kualifikasi Piala Dunia untuk tampil menghadapi Irak. Jadi psikologisnya tetap di bawah perform yang diharapkan. Terus melakukan justifikasi. Stop dulu karena kita masih ada tanggung jawab kok. Pemainnya masih punya harapan. Lawan atau calon lawan kita coba kita lihat sama-sama ini. Arab Saudi dan juga Uzbekistan ini bukan
pemain apa ya istilahnya? Bukan tim kaleng-kaleng ya, Bukan karena mereka kaleng-kaleng juara. gitu Nah, kan. kita lihat mereka Piala juara. Asia Betul. U23. Betul. Iya kan? Nah. Jadi memang ini tim yang jadi sebenarnya kita sudah melewati fase di mana kita sudah menyandang status sebagai pembunuh raksasa. Wow. Pembunuh raksasa itu karena kita sudah mengalahkan Australia, kita sudah mengalahkan Yordania, Yeah. dan kita sudah mengalahkan Korea Korea Selatan. Selatan. Jadi kita tinggal kemudian nanti fase berikutnya tadi kalau Pak Ketua Umum misalnya berapa pertandingan lagi 1-2, nah itu artinya kita range-nya akan menjadi panjang lagi dan Yeah. kita akan bisa menjadi tim yang kemudian bisa mengalahkan tim-tim daftar juara. Kita bayangkan kita mengalahkan misalnya Korea, kemudian kalau kita bertemu dengan Uzbek atau kemudian Arab kita bisa menang, berarti kita Jadi melengkapi. sama dong, kita ketemu Arab atau Uzbek, sebenarnya levelnya sama. Secara kualitas sekarang Arab Saudi lebih bagus karena ada beberapa pemain mereka mengandalkan beberapa pemain yang tampil di level senior. Ada sekitar 5 pemain yang di level senior dan kemudian ada beberapa pemain yang mereka sudah tampil di kompetisi tertinggi. Tapi kita kan juga sama. Kerangka tim kita sebagian besar adalah pemain yang bermain di level senior. Jadi tidak ada masalah. Kemudian kalau pemain kita juga level di kompetisi tertinggi, di liga kompetisi tertinggi, bahwa liga kita masih diperdebatkan, oke. Tapi toh itu adalah representasi dari liga kita. Ditambah lagi kita punya pemain-pemain yang merasakan Eropa. Ada Marcelino, ada Struijk, ada Justin Hubner, kemudian ada Nathan, kemudian Witan pernah main di Eropa juga, atau kemudian bagaimana penampilan luar biasa dari Renando yang dari kompetisi lokal. Jadi ya sudah, ini adalah pemain yang sebenarnya secara kualitas, secara pengalaman, kematangan, ini sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh. Plus kalau kita bicara di level under 23, dari kita lihat daftar gelarnya, sebenarnya tidak ada yang dominan. Oke. Semuanya baru 1 gelar. Ya. Siapa tahu Indonesia yang setelah Arab Saudi. Bung, ini kalau menurut gayanya STY kira-kira lebih baik ya kita ketemunya Arab Saudi atau Uzbekistan kira-kira ini? Sebenarnya karena karakter mainnya mereka sama, akan lebih enak kalau bicara STY, dia pasti akan menghitung kemungkinan terburuk menghadapi Arab Saudi karena itu yang paling possibility melihat penampilan Arab Saudi. Tapi kalau saya lebih cenderung ingin bertemu dengan Uzbekistan. Peluangnya menjadi lebih terbuka karena kalau kita lihat mainnya ya tidak dalam tanda kutip tidak bisa dikatakan terlalu istimewa. Tapi Arab betul mereka punya beberapa pemain yang punya kualitas individu yang bagus dan mereka sudah menunjukkan itu. Jadi STY pasti sudah menghitung skenario terburuknya dan biasanya kalau kita bertemu dengan tim Timur Tengah kita agak mulai terbiasa. Kita sudah pernah bertemu Qatar kok, kita sudah bertemu dengan Jordania kok, kita sudah pernah bertemu dengan Irak kok. Jadi kita lebih punya pengalaman ketika bertemu dengan level seperti Arab Saudi. Tinggal yaitu kita berharap hasil yang terbaik. Sepak bola kan hitung-hitungan, tapi hasil di lapangan adalah realita. Ya itu saya setuju. Harapan boleh tinggi, tapi realita ya tetap di lapangan membuktikan. Termasuk ekspektasi kita kepada STY. Ya kan sekarang kan euforia kita membuat STY itu kan menjadi figur yang dibanggakan oleh Indonesia. Tapi ketika kemudian ada proses di mana kita tidak selalu menang kan, jangan juga kita menyalahkan STY begitu ya? Iya, tapi gini, ini kita sudah melewati proses itu. Ketika kemudian STY belum memberikan gelar, kita kan sudah cukup bersabar karena kita memperlihatkan bahwa ada progres sepak bola positif. Nah, kalau kemudian di fase ini kita masih berharap satu, pertama di kualifikasi Olimpiade, kedua kita masih di jalan langkah untuk lolos kualifikasi Piala Dunia ke putaran ketiga. Jadi STY menurut saya realistis dan terima kasih untuk federasi yang sudah berpanjang STY. Baik, terima kasih juga Bung Ma'ruf ya kan. Yang namanya pertandingan pasti ada kalah, ada menang. Karena kalau yang namanya menang terus itu bukan pertandingan, itu istri. Bung Ma'ruf, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi, selamat begadang lagi ya. Pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita dalam NTV Prime Dialog segmen yang pertama. Setelah azan maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya, kami tentu akan segera kembali untuk menyampaikan NTV Prime Bulletin. Tetap bersama kami.